di awal sudah disampaikan terkait dengan definisi-definisi yang lain-lain. Saya tidak akan mungkin akan ada yang saya ulang, ada yang tidak. Loh, kok gak melaku? Kok tidak jalan? Konsep dasar surveillance epidemiologi, ya. Jadi surveillance epidemiologi itu adalah kegiatan analisa secara sistematis dan terus-menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif, efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan, dan penyebaran informasi epidemiologi pada penyelenggara program kesehatan. Nanti saya ngambil definisi ini ya, definisi ini mungkin definisinya banyak yang berbeda tergantung bukunya dan literatur yang kalian baca. Tetapi ada kata-kata kunci di sini ya. Jadi ada di sini analisa. Kemudian analisa itu kalau namanya surveillance epidemiologi itu berbeda dengan yang lain. Ada clue-nya. Clue-nya itu adalah terus-menerus, ya, berkelanjutan, berkesinambungan, continue, ya. Kemudian sistematis. Nah, clue-nya itu terhadap penyakit, ya. Penyakit di sini kemarin di brainstorming, mungkin kalian sudah belajar sejarah ya, belajar sejarah epidemiologi. Ya, kalau dulu awal-awal epidemiologi itu hanya untuk penyakit menular atau wabah dulu awal-awalnya karena adanya wabah ya. Nah, kemudian ada di era-era awal-awal Perang Dunia Kedua, ya itu mulai penyakit menular. Nah, kalau sekarang di era modern, surveillance epidemiologi ini tidak hanya penyakit menular, tapi segala jenis penyakit, baik itu penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Ya. Dan clue-nya adalah pengolahan data, penyebaran informasi, ya, kepada siapa? Kepada masyarakat, kepada pemegang kebijakan. Ya, jadi di situ. Jadi surveillance epidemiologi ini bukan hanya omong kosong ya. Jadi hanya melakukan tindakan, mengumpulan data, eh, kemudian hilang tak berbekas ya. Jadi harus disampaikan kalau ini perlu ya, diperlukan kepada siapa? Kepada pemegang kekuasaan. Siapa itu ya? Entah itu kepala dinas, baik itu dinas kota maupun kabupaten, kepala dinas provinsi, menteri kesehatan itu nanti melaporkan ke presiden, nah seperti itu ya. Jadi surveillance epidemiologi ini ada follow up-nya. Oke, pengertian surveillance epidemiologi ya ini apa ini definisi yang lain ya. Itu tadi yang sebelumnya adalah definisi secara umum. Nah, ini definisi yang beberapa di buku ada yang seperti ini. Serangkaian kegiatan yang dimulai dari pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis data penyakit atau masalah kesehatan dan penyebarluasan informasi kepada pihak lain yang membutuhkan secara terus-menerus dan tepat waktu untuk kepentingan pengambilan keputusan. Nah, jadi itu tadi ya. Jadi ada kesinambungan, ada sistematis, ya, ada penyebarluasan informasi. Jadi tidak boleh informasi itu ditahan buat sendiri ya. Jadi kalau pengumpulan informasi ini harus disampaikan. Kemudian survei epidemiologi, ya, serangkaian kegiatan dimulai dari pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisa data penyakit masalah kesehatan, dan penyebarluasan informasi kepada pihak lain yang membutuhkan pada waktu tertentu untuk kepentingan menjawab permasalahan suatu penyakit atau masalah kesehatan. Ya, jadi mirip-mirip tapi ada kata kuncinya di situ ya. Kata kuncinya tadi seperti itu. Entah itu kalimatnya molak-malik terserah. Yang penting eh, poinnya adalah itu. Kemudian ada surveillance terpadu penyakit.
yaitu pelaksanaan surveillance epidemiologi penyakit menular dan surveillance epidemiologi penyakit tidak menular dengan metode pelaksanaan surveillance epidemiologi rutin terpadu beberapa penyakit yang bersumber datanya dari puskesmas, rumah sakit, laboratorium, dinas kesehatan kabupaten atau kota. Ya, jadi kalau di puskesmas nanti itu selalu menghimpun data ya, menghimpun data di rumah sakit juga seperti itu, angka kunjungan penyakit menular berapa, angka kunjungan penyakit tidak menular berapa, kemudian penyakit menular dibagi lagi penyakit infeksi, infeksinya yang infeksi menular seksual berapa, infeksi HIV berapa, infeksi paru berapa, penyakit tidak menular juga seperti itu, degeneratifnya berapa, jantung berapa, diabetes berapa lah. Itu adalah surveillance penyakit terpadu. Sumbernya dari mana? Datanya dari pemberi atau pelayan fasilitas kesehatan. Ya, oke, lanjut. Unsur-unsur dalam kegiatan surveillance yang pertama adalah kegiatan pengamatan terhadap penyakit dan masalah kesehatan serta faktor determinannya. Yang kedua adalah sistematis, adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data serta penyebarluasan informasi epidemiologi. Yang ketiga adalah terus-menerus menunjukkan kegiatan surveillance dilakukan setiap saat sehingga informasi epidemiologi tersedia secara terus-menerus. Jadi bisa informasi terus-menerus ini bukan berarti setiap hari ya lapornya, ya bisa bisa 1 bulan sekali, bisa 3 bulan sekali, bisa 6 bulan sekali atau data tahunan, ya. Oke. Kemudian konsep dasar surveillance epidemiologi yang pertama adalah identifikasi kasus dan masalah kesehatan serta informasi terkait lainnya. Yang kedua adalah perekaman, ya perekaman ini ya pencatatan itu ya. Kemudian pelaporan dan pengolahan data. Kemudian yang ketiga analisis dan interpretasi data. Yang keempat studi epidemiologi ya. Kemarin kalian sudah belajar terkait dengan studi epidemiologinya. Ya. Kemudian penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan, membuat rekomendasi dan alternatif tindak lanjut, ya. Kemudian umpan balik. Tujuan dan manfaat surveillance epidemiologi yang pertama, tujuannya adalah mendapatkan informasi epidemiologi tentang masalah kesehatan yang meliputi gambaran masalah kesehatan menurut waktu, tempat, dan orang. Ya, waktu di sini ini yaitu tadi yang saya gambarkan, tergantung waktunya, mau setiap bulan, triwulan, ya 3 bulan sekali, atau per semester 6 bulan sekali, atau per tahun, ya. Kemudian menurut tempatnya, tempat ini eh, berdasarkan wilayah geografisnya, ya. Kemudian orangnya ini bisa 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 sukunya, bisa rasnya, ya, ras kulit putih, ras kulit hitam, suku apa Cina, apa orang Madura, orang Jawa lah di kita, ya. Kemudian manfaat umum adalah perencanaan, kemudian implementasi, yang ketiga evaluasi kegiatan kesehatan masyarakat. Secara khusus, surveillance itu tujuannya adalah memonitor kecenderungan atau tren penyakit, ya. Seperti saat ini ya, musim hujan ya. Musim hujan ini dari data atau dari data tahunan ya didapatkan adalah banyaknya pasien ISPA misalkan, pasien GE, gastroenteritis akut, ya, kemudian kelainan kulit. Nah, karena mungkin banyak kena hujan, kakinya kotor dan lain sebagainya, banyak orang gatelen. Ya, kemudian mendeteksi perubahan mendadak, insidensi penyakit untuk mendeteksi dini adanya outbreak. Ya, outbreak itu apa nanti dijelaskan di belakang. Kemudian memantau kesehatan populasi, menaksir besarnya beban penyakit atau disease burden pada populasi. Yang keempat,
menentukan kebutuhan kesehatan prioritas, membantu perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program kesehatan. Yang kelima adalah mengevaluasi cakupan dan efektivitas program kesehatan. Yang keenam, mengidentifikasi kebutuhan riset. Nah, ini jenis-jenis penyelenggaraan surveillance epidemiologi ya, berdasarkan metode pelaksanaannya. Itu adalah surveillance epidemiologi rutin terpadu, SE khusus, SE sentinel, SE epidemiologi. Ya, berdasarkan aktivitas pengumpulan data ada surveillance epidemiologi aktif, ada yang pasif. Kemudian berdasarkan pola pelaksanaannya ada yang berdasarkan kedaruratan dan yang selain kedaruratan. Kemudian berdasarkan kualitas pemeriksaan ada surveillance epidemiologi bukti klinis, ada yang bukti laboratorium. Ya, bukti klinis ini bisa biasanya surveillance epidemiologi empiris ya. Nah, nggak usah dicek lab misalkan ya. Jadi orang orang sakit, oh orang panas, orang ISPA, nah itu mungkin cukup dengan empiris saja ya, bukti klinis, nggak perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium. Kemudian penyelenggaraan survei epidemiologi yang pertama berdasarkan metode tadi itu ya, ini ini penjelasan dari bagan-bagan sebelumnya ya. Surveillance epidemiologi rutin terpadu, penyelenggaraan surveillance epidemiologi terhadap beberapa kejadian, permasalahan, dan atau faktor resiko kesehatan. Yang khusus, penyelenggaraan surveillance epidemiologi terhadap suatu kejadian, permasalahan, faktor risiko, atau situasi khusus ya yang terjadi. Kemudian surveillance sentinel, penyelenggaraan surveillance epidemiologi pada populasi dan wilayah terbatas untuk mendapatkan sinyal adanya masalah kesehatan pada suatu populasi atau wilayah yang lebih luas. Jadi kalau sentinel ini misalkan di daerah daerah Jember ya, di daerah Jember itu ada rumah sakit kusta ya. Nah, mungkin karena kejadian di sana angka kustanya tinggi, nah dibikinlah surveillance sentinel. Kemudian studi epidemiologi, penyelenggaraan surveillance epidemiologi pada periode tertentu, serta populasi dan atau wilayah tertentu untuk mengetahui lebih dalam gambaran epidemiologi penyakit, permasalahan, dan atau faktor risiko kesehatan. Penyelenggaraan berdasarkan aktivitas pengumpulan data, yaitu surveillance aktif dan pasif. Penyelenggaraan surveillance epidemiologi yang aktif, datanya, ya, data yang diperoleh itu dengan cara mendatangi unit pelayanan kesehatan ya atau masyarakat atau sumber lain. Jadi kita istilahnya datanya itu jemput bola ya. Bikin kuesioner atau mengambil data langsung ya. Kuesioner atau random sampling lah seperti itu surveillance aktif. Sedangkan surveillance pasif, penyelenggaraan surveillance epidemiologi di mana unit surveillance mengumpulkan data dengan cara menerima data tersebut dari unit pelayanan kesehatan masyarakat atau sumber lain. Jadi datanya itu data rutin ya kalau pasif ini ya. Jadi puskesmas itu selalu melakukan pendataan ya, perekaman ya, pencatatan. Rumah sakit juga seperti itu, laboratorium juga seperti itu ya. Itu datanya tinggal ngambil aja. Selalu aktif itu kita bikin sendiri. Kemudian penyelenggaraan surveillance epidemiologi berdasarkan pola pelaksanaan, ada yang berdasarkan pola kedaruratan, yaitu kegiatan surveillance yang mengacu pada ketentuan yang berlaku untuk penanggulangan KLB atau wabah dan atau bencana. Sedangkan yang selain kedaruratan mengacu pada ketentuan yang berlaku untuk keadaan di luar KLB dan atau wabah atau bencana. Ya. Kemudian berdasarkan kualitas pemeriksaan, ya, bukti klinis atau tanpa peralatan pemeriksaan penunjang, ya di situ ada peralatan penunjang. Kegiatan surveillance di mana data diperoleh berdasarkan pemeriksaan klinis atau tidak menggunakan peralatan pendukung pemeriksaan. Ya, jadi pemeriksaan di sini
peralatan pendukung pemeriksaan itu yang dimaksud di sini adalah apa itu? Pemeriksaan penunjang ya. Pemeriksaan penunjang itu rongsen, laboratorium, CT scan, ya, PA, PK dan lain sebagainya. Kemudian dengan bukti laboratorium, kegiatan surveillance di mana data diperoleh berdasarkan pemeriksaan laboratorium atau peralatan pendukung pemeriksaan lainnya. Ruang lingkup surveillance epidemiologi yang pertama adalah surveillance epidemiologi penyakit menular, penyakit tidak menular, yang ketiga kesehatan lingkungan dan perilaku, yang keempat masalah kesehatan, yang kelima surveillance epidemiologi kesehatan matra. Ya, yang pertama surveillance epidemiologi penyakit menular merupakan analisis terus-menerus dan sistematis terhadap penyakit menular dan faktor risiko yang mendukung upaya pemberantasan penyakit menular. Ya, contohnya DPD 31, PD3I, AFP, ya. Kemudian penyakit-penyakit potensial wabah, ya. Penyakit potensial wabah ini salah satunya contoh kayak gondongan kemarin MAMS, ya, MAM virus, kemudian DBD, kemudian diare, ya itu potensi wabah ya. Malaria, zoonosis, ya, antrak, rabies, leptospirosis, filariasis atau kaki gajah, TBC, diare, tipus, cacingan, penyakit perut lain, kusta, frambosia, HIV/AIDS, kemudian PMS, penyakit menular seksual, kemudian pneumonia, termasuk SARS, COVID, ya itu masuk di sini. Kemudian surveillance epidemiologi penyakit tidak menular merupakan analisis terus-menerus dan sistematis terhadap penyakit tidak menular dan faktor risiko untuk mendukung upaya pemberantasan penyakit tidak menular. Contohnya hipertensi, stroke, PJK, penyakit jantung kronik, ya, diabetes mellitus, neoplasma, penyakit paru, obstruksi kronis, PPOK atau CHF, apa? eh, COPD ya, Kak, bahasa Inggrisnya. Kemudian gangguan mental, masalah kesehatan akibat kecelakaan, nah, itu penyakit tidak menular. Kemudian surveillance epidemiologi kesehatan lingkungan dan perilaku merupakan analisis terus-menerus dan sistematis terhadap penyakit dan faktor risiko untuk mendukung program penyihatan lingkungan. Ya, SAB, sarana air bersih, pemukiman dan lingkungan perumahan, limbah industri, limbah rumah sakit, dan limbah kegiatan lain. Kemudian vektor penyakit, K3, kesehatan dan keselamatan kerja, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lain, termasuk INOS, infeksi nosokomial, ya. Kemudian surveillance epidemiologi masalah kesehatan merupakan analisis terus-menerus dan sistematis terhadap masalah kesehatan dan faktor risiko untuk mendukung program-program kesehatan tertentu. Ya, contohnya di sini SKPG, Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi, ya, ini yang eh, mulai digiatkan lagi, ya, dulu sempat tenggelam, ya, sekarang mulai digiatkan lagi di pemerintahan Pak Prabowo ini. Gizi mikro, nah ini gizi mikro ini yang perlu digiatkan lagi ya, karena sebenarnya orang Indonesia itu tidak kekurangan makan, tapi salah makan ya, malnutrisi ya. Malnutrisi itu bukan karena makannya nggak banyak, tapi yang dimakan itu kandungan nutrisinya kurang ya. Makannya cuma nasi, misalkan karbohidrat dan protein tok, makan nasi dan ayam, makan nasi dan telur, makan mie gacoan, berarti mek karbohidrat tok, nggak ada sayurnya, nggak ada buahnya, ya. Kemudian gizi lebih atau obesitas, ya, KIA termasuk kesehatan reproduksi ya di sini, kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi remaja, ya itu juga masuk. Usia lanjut, geriatri, penyalahgunaan nafsa, penyediaan sediaan farmasi, obat tradisional, bahan kosmetik dan alat kesehatan lah. Ini yang mulai di anu ya, digiatkan ya, karena akhir-akhir ini penggunaan obat atau bahan kosmetik itu mulai sangat menjamur sekali ya,
semua semua pakai skincare ya, terutama wanita. Ya. Nah, kemudian bahan kosmetiknya ini benar-benar sudah teruji klinis apa belum ya. Pokoknya pokoknya skincare di iklannya bisa membuat putih, membuat kinclong, membuat glowing, wah udah beli ya. Kualitas makanan dan bahan tambahan makanan. Nah, ini yang penting ya, karena tadi berkaitan dengan gizi mikro. Ya, sekarang banyak sekali bahan tambahan makanan, terutama yang sekarang itu dijual bebas ya, dijual bebas di minimarket, ya di mana saja ya, bahan tambahannya sangat banyak sekali. Ya, mulai sosis, nugget, ya, minuman-minuman kemasan itu ya, yang mengandung pengawet dan gula sintetis. Kemudian, surveillance epidemiologi matra merupakan analisis terus-menerus dan sistematis terhadap masalah kesehatan dan faktor risiko untuk upaya mendukung program kesehatan matra. Kondisi matra adalah kondisi lingkungan, habitat, wahana yang berbeda makna dengan kondisi lingkungan atau habitat keseharian. Ya, matranya itu matranya banyak sekali ya. Nanti kesehatan matra itu mungkin di kuliah dosen yang lain akan disampaikan matra itu apa aja ya. Matra itu matra laut, matra udara, kesehatan haji, kesehatan pariwisata, lah itu masuk di kesehatan matra ya. Kenapa? Karena ya berbeda dengan keseharian. Kalau kalian misalkan dari Indonesia yang beriklim tropis, ya beriklim tropis, kemudian wisata ke Eropa misalkan yang beriklim eh, 4 musim, ya itu masuk di kesehatan matra atau kesehatan haji ya, di mana kondisi di Indonesia dan di Tanah Suci itu sangat berbeda. Lah itu masuk di dalam kesehatan matra. Upaya kesehatan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental guna adaptasi terhadap kondisi atau keadaan matra itu ya, kondisi yang berbeda. SE Matra selanjutnya, contohnya adalah kesehatan haji, kesehatan pelabuhan dan lintas batas perbatasan, bencana dan masalah sosial, kesehatan matra laut dan udara, pada KLB penyakit dan keracunan. Itu contohnya. Kemudian komponen sistem surveillance itu yang pertama adalah pengumpulan data, yang kedua adalah kompilasi ya, kompilasi itu digabung ya, gabung datanya digabung dan diolah, kemudian dianalisis dan diinterpretasi. Ya, harus diinterpretasi. Karena tidak semua orang itu paham membaca data, ya. Tidak semua orang itu mampu membaca data. Jadi harus diinterpretasikan. Oh, kalau ini ada peningkatan berarti apa artinya? Kalau ini ada penurunan berarti apa? Nah, itu seperti itu ya, interpretasi itu. Kemudian ada umpan balik dan diseminasi informasi. Diseminasi informasi ini penyebaran. Ya, informasinya harus disebarkan, nggak boleh disimpan karena nanti informasi ini buat kewaspadaan nasional. Oh, ini musim hujan, ya kayak baru-baru ini di grup WA ya, di grup WA mungkin mungkin kalian juga dapat ya, di grup WA itu ada informasi diseminasi informasi. Contohnya kemarin awal-awal musim penghujan ada informasi dari BMKG, kewaspadaan untuk tidak pergi ke pantai karena adanya ini dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu contoh diseminasi informasi. Ini adalah langkah kegiatan surveillance ya. Langkah kegiatan surveillance ini bentuknya adalah circle, muter seperti ini ya. Bisa diawali dari mana saja, tapi lebih enaknya dari pengumpulan data ya. Pengumpulan data, terus dilakukan pengolahan dan penyajian data, ya. Setelah disajikan, dianalisa dan diinterpretasikan, nah, kemudian membuat laporan, rekomendasi, tindak lanjut dan diseminasi informasi. Dari dari yang biru ini, eh, shh. Dari yang biru ini lah muncullah tindakan pencegahan dan penanggulangan. Terus seperti itu muter.
Yang pertama, ya, dari yang merah ya, penjelasan dari yang kotak merah ini. Yang pertama adalah pengumpulan data bisa dilakukan secara pasif menggunakan data sekunder dan aktif menggunakan data primer. Ya, sebaiknya menggunakan data rutin yang telah dicatat atau dilaporkan dalam sistem pencatatan dan pelaporan yang sedang berjalan. Data yang dikumpulkan disesuaikan dengan tujuan dari sistem surveillance ya, penting untuk ditetapkan tujuannya. Jadi nggak boleh surveillance itu asal-asalan ya, sebagai rutinitas ya, tetapi harus punya punya tujuan yang dipastikan sehingga pembuatan laporan, rekomendasi dan lain sebagainya nanti lebih terarah. Kemudian tujuan pengumpulan data adalah yang pertama menentukan kelompok atau golongan population at risk, ya, populasi yang beresiko, baik secara umur, jenis kelamin, bangsa, pekerjaan dan lain-lain. Yang kedua, menentukan jenis agen dan karakteristiknya, menentukan reservoir infeksi, memastikan penyebab transmisi, mencatat kejadian penyakit. Kemudian sumber data kesakitan yang diperoleh dari unit pelayanan kesehatan dan masyarakat, data kematian yang dapat diperoleh dari pelayanan kesehatan serta laporan kantor pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga, data demografi yang dapat diperoleh dari unit statistik kependudukan dan masyarakat. Yang keempat adalah data geografi yang dapat diperoleh dari unit meteorologi dan geofisika. Nah, itu tadi yang saya contohkan ya. Kemudian data laboratorium yang dapat diperoleh dari unit-unit pelayanan kesehatan dan masyarakat, ya, baik itu instansi pemerintah maupun yang swasta. Sumber data yang lain adalah data kondisi lingkungan, laporan wabah, laporan penyelidikan wabah atau KLB, laporan hasil penyelidikan kasus perorangan, studi epidemiologi dan hasil penelitian lain, kemudian data hewan dan vektor sumber penularan penyakit yang dapat diperoleh dari unit pelayanan kesehatan dan masyarakat ya. Jadi bisa dari apa? Dinas peternakan, dinas perikanan ya, atau rumah sakit hewan. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Kemudian laporan kondisi pangan, data dan informasi penting lainnya. Kemudian jenis data yang biasanya dipakai adalah data kesakitan atau morbiditas, kemudian ada data kematian atau mortalitas, data demografi, data geografi, data laboratorium, data kondisi lingkungan, data status gizi, data kondisi pangan, data vektor dan reservoir, ya. Kemudian dari sistem cara pengumpulan data ada data aktif dan data pasif. Ya, data pasif itu tergantung dari ketepatan, kelengkapan, dan kebenaran laporan yang dikirim. Ya, kelemahannya biasanya dapat dikurangi dengan melakukan pembinaan, rapid survey atau surveillance and sentinel. Jadi data pasif ini eh, kelemahannya karena data pasif ini adalah data rutin ya, data rutin yang diperoleh karena sudah ada datanya, nah, tinggal kita menganalisa saja. Nah, makanya ada kelemahannya yaitu datanya kurang kurang valid dan lain sebagainya. Ya, sehingga perlu dilakukan rapid survey. Rapid survey ini survei cepat ya, survei cepat. Nah, mengambil sampel aja, misalkan dari 100.000 data kita ambil 100 sebagai random sampling misalkan. Nah itu rapid survey. Petugas pengumpul data yang perlu disiapkan dengan baik ya. Jadi tidak boleh kita asal asal menyuruh orang ngambil data ya. Sebisa mungkin pengambilan data itu pengambil data itu mengerti terkait data statistik ya. Kemudian diharapkan mereka dapat melakukan editing data yang dikumpulkan,
terkait dengan kelengkapan dan konsistensinya. Telepon saya. Ya, jadi ini eh, petugas pengumpul data, ya. Ini tadi penjelasannya, gambarannya seperti ini, ya. Setelah datanya didapat, dilakukan pengolahan data, dipersiapkan untuk dianalisis, ya, dilakukan informasi surveillance-nya. Kompilasi, analisis, dan interpretasi. Kompilasi atau pengelompokan data. Yang pertama itu untuk menghindari duplikasi, ya, datanya biar tidak overlapping, tidak ganda, tidak double, ya. Kemudian dinilai kelengkapannya. Kemudian yang kedua adalah dilakukan secara manual, membuat master tabel, kartu pengelola data, atau secara komputerisasi menggunakan program API Info, ya. Nanti ini kalian pada saat melakukan tugas akhir pembuatan skripsi, ya, ini akan penting, ya. Jadi kalian akan melakukan ini, ya. Membuat master tabel, membuat kartu pengolah data, ya. Kalau sekarang ini sudah enak, ya, sudah banyak aplikasi pengolahan data atau aplikasi statistik yang di komputer atau di apa ya, di teknologi informatikanya sudah maju. Kemudian, sesuai tujuan dari sistem surveillance dan karakteristik dari masalah kesehatan, baik itu menurut orang, tempat, maupun waktunya, harus dikelompokkan. Kemudian dilakukan analisis dan interpretasi, ya, dibagi menjadi dua, univariat dan bivariat. Univariat itu menghitung proporsi atau menggunakan statistik deskriptif. Ya, misalnya mean, modus, simpangan deviasi, ya, mean itu ya rata-rata, ya. Kemudian bivariat membuat tabel, ya, kemudian menghitung proporsinya menggunakan grafik untuk menganalisa kecenderungan. Oh, garisnya naik turun. Oh, berarti naiknya pada saat apa, turunnya pada saat apa. Lah, itu menggunakan bivariat. Kemudian peta, ya, peta dengan eh, untuk menganalisa penyebaran berdasarkan tempat dan waktu. Ya. Analisis ini sebaiknya dilakukan oleh tim, ya, tidak dilakukan oleh perseorangan, ya, karena nanti ada pendapat-pendapat yang harus dipertimbangkan di eh, setiap orang yang terlibat dalam surveillance itu. Kemudian yang ketiga adalah umpan balik dan diseminasi data, ya. Hasil analisis dan interpretasi itu dilaporkan sebagai informasi epidemiologi. Ya. Contoh pada saat kemarin rame rame wabah COVID, nah itu hampir tiap hari, hampir tiap minggu itu ada laporan informasi epidemiologi, berapa perkembangannya, jumlah pasien yang masuk berapa, yang baru berapa, yang diisolasi berapa, yang meninggal berapa, kemudian dilaporkan kecenderungannya seperti apa, semakin semakin ganas apa semakin menurun dan lain sebagainya. Kemudian diseminasi informasi diberikan kepada satu pengelola program penanggulangan, ya. Ya, jadi misalkan ke pihak puskesmas, ke pihak rumah sakit, ya. Pemberi sumber data disebut umpan balik. Informasi harus berisi masalah dan alternatif pemecahannya. Jika tidak ditemukan masalah, harus berisi alternatif untuk meningkatkan kinerja sistem yang sudah ada atau sedang berjalan. Ya. Yang ketiga adalah atasan, ya, untuk membuat perencanaan, tindakan, dan evaluasi program. Yang keempat, diberikan kepada orang-orang yang lintas program, ya, untuk perencanaan, tindakan, dan evaluasi program. Jadi misalkan dalam satu rumah sakit atau dalam satu puskesmas itu pemegang program memberi laporan ke kepala puskesmas. Kepala puskesmas kemudian mendistribusikan informasi itu kepada bagian keuangan atau bagian yang lain untuk membantu pelaksanaan perencanaan, tindakan, dan evaluasi. Kemudian lintas sektor. Nah, lintas sektor itu di luar bidang kesehatan, ya, misalkan ke
ke bagian keamanan, bagian TNI Polri, kemudian ke Pak Camat, Bupati, Wali Kota, lah seperti itu lintas 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 sektor ya. Fungsinya apa? Ya contoh kayak kayak kemarin waktu COVID itu ya, kita nggak mungkin nanti petugas petugas kesehatan, petugas puskesmas atau petugas rumah sakit itu melakukan PSBB ya, menutup jalan, nggak boleh masuk, mengisolasi daerah lah seperti itu. Kalau tidak ada peran serta dari TNI Polri dan sektor yang lain. Kemudian evaluasi, menurut Perhimpunan Ahli Kesehatan Masyarakat Amerika, evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan nilai atau jumlah keberhasilan dan usaha pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan. Proses tersebut mencakup kegiatan-kegiatan memformulasikan tujuan, identifikasi kriteria yang tepat untuk digunakan mengukur keberhasilan, menentukan, menjelaskan, serta merekomendasikan kelanjutan aktivitas program. Jadi, dalam evaluasi itu harus ditentukan indikator-indikatornya. Ya, berapa yang harus tercapai, misalkan TBC, capaian pengobatan TBC harus 95%. Nah, indikatornya seperti itu. Misalkan dari hasil surveillance epidemiologi datanya cuma 80% misalkan. Ya, yang 15% ini kemana? Ada apa kendalanya? Nah, itu yang namanya evaluasi. Evaluasi sistem surveillance, tujuan penilaiannya adalah pertama, untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya. Jadi resource yang ada dengan cara menunjukkan bahwa hanya masalah-masalah penting kesehatan masyarakat yang perlu disurveillance ya. Jadi begitu begitu ada evaluasi, kita fokusnya di masalahnya saja, nggak usah yang lain-lain sehingga sumber daya yang ada itu bisa diefektifkan ya, mencakup saran-saran untuk meningkatkan kualitas dan efisien, misalnya menghilangkan duplikasi yang tidak perlu, dapat menilai apakah sistem yang ada bermanfaat dilihat dari segi kesehatan masyarakat dan telah mencapai tujuan dari sistem tersebut. Langkah-langkah dalam mengevaluasi suatu sistem surveillance, yang pertama adalah uraikan pentingnya suatu peristiwa kesehatan, dilihat dari segi kesehatan masyarakat, uraikan sistem yang akan dievaluasi, tunjukkan tingkat pemanfaatan dan kegunaannya, lakukan penilaian atau evaluasi sistem menurut atribut sistemnya, ya nanti ada atribut sistem itu apa aja. Kemudian uraikan sumber-sumber yang digunakan untuk melaksanakan sistem, uraikan kesimpulan dan saran. Nah, langkah-langkah evaluasi sistem surveillance yang pertama adalah uraikan pentingnya suatu peristiwa kesehatan dilihat dari segi kesehatan masyarakat. Jadi ini penjelasan dari slide ini ya. Ada tiga hal utama yang harus diperhatikan, yaitu jumlah kasus, jumlah insidennya, prevalensinya, kemudian indikator dari besarnya masalah kesehatan, preventabilitas ya, preventabilitas ya, eh, sedapat mana upaya itu bisa dicegah, nah gitu ya, baik pencegahan primer, sekunder, tersier. Nah, jika penting peristiwa kesehatan itu harus perlu dipantau dengan surveillance. Yang kedua, menguraikan sistem yang akan dievaluasi dengan cara membuat daftar tujuan sistem, merumuskan hipotesa. Yang kedua, menguraikan peristiwa kesehatan yang akan diamati, ya, definisi kasusnya. Kemudian menggambarkan diagram alur dari sistem yang akan dievaluasi. Yang ketiga, menunjukkan tingkat kemanfaatan. Dengan apa? Dengan menguraikan tindakan yang telah diambil berdasarkan informasi dari sistem surveillance.
uraikan juga siapa saja yang telah memanfaatkan data untuk mengambil keputusan dan mengambil tindakan, ya. Jadi diuraikan. Oh, ternyata dengan adanya evaluasi ini oleh Pak Camat sudah dilakukan tindakan ini, pencegahan ini, oleh Bupati dilakukan tindakan seperti ini, lah seperti itu. Kemudian yang keempat, dilakukan penilaian atau evaluasi sistem menurut atribut sistem. Ya. Contohnya, populasi mana yang diamati, kapan periode pengumpulan datanya, informasi apa yang dikumpulkan, sumber informasinya dari mana, cara informasinya dikirim seperti apa, bagaimana informasi itu disimpan, siapa yang menganalisis datanya, bagaimana data dianalisis, frekuensinya berapa, visualisasi datanya seperti apa, ya. Kemudian frekuensi diseminasi informasi, ya, frekuensinya itu mau disampaikan berapa, harian, mingguan, bulanan, triwulan, semester, tahunan. Nah, pada siapa, caranya seperti apa, dengan surat menyurat atau cukup dengan kirim email atau cukup dengan menyampaikan di apa media sosial. Nah, banyak banyak cara. Yang kelima, menguraikan resource yang digunakan untuk melaksanakan sistem, dan yang keenam adalah membuat kesimpulan dan saran. Ya, ini adalah langkah-langkah dalam mengevaluasi suatu sistem surveillance. Ya, ini sama sebenarnya tadi dengan sebelumnya, ya. Saya skip aja. Nah, ini yang atribut sistem surveillance. Ada 7 atribut. Ya, yang pertama adalah kesederhanaan, simplicity. Ya. Kemudian flexibility atau fleksibilitas, acceptability atau akseptabilitas, sensitivity atau sensitivitas, kemudian nilai prediksi positif atau prediktif PVP, ya, predictive value positif, kemudian representativeness, dan ketepatan waktu, timeliness, ya. Apa aja itu maksudnya? Lah ini kesederhanaan atau simplicity, kesederhanaan dari suatu sistem surveillance mencakup kesederhanaan dalam hal struktur dan kemudahan pengoperasiannya. Sistem surveillance dirancang sesederhana mungkin, namun masih dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi nggak usah muluk-muluk, ya. Yang penting bisa diolah datanya, bisa dianalisa, bisa dilakukan evaluasi dan penyajian, ya. Kemudian ukuran-ukuran indikator yang dipertimbangkan dalam menilai kesederhanaan yaitu terkait dengan jumlah dan jenis informasi untuk menegakkan diagnosa, kemudian jumlah dan jenis sumber pelaporan, cara mengirim data, jumlah institusi yang terlibat, ya. Jadi harus disampaikan, oh, data ini diperoleh dari 1.000 puskesmas misalkan, diperoleh dari 500 rumah sakit yang ada di Indonesia. Rumah sakit tipe A berapa, tipe B berapa, tipe C berapa, tipe D berapa, lah seperti itu. Kemudian kebutuhan akan pelatihan staf, ya, jadi harus di-upgrade stafnya ini, ya, terutama yang melakukan surveillance. Jumlah dan jenis pemakai informasi, kemudian cara penyebarluasan laporan kepada pemakai informasi, waktu yang dibutuhkan untuk menjaga kesinambungan sistem, mengumpulkan informasi kasus, mengirimkan informasi kasus, menganalisis informasi, menyiapkan dan menyebarluaskan laporan surveillance. Yang kedua, atribut kedua yaitu fleksibilitas atau flexibility. Suatu sistem surveillance yang fleksibel dapat menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan perubahan informasi yang dibutuhkan atau situasi pelaksanaan tanpa disertai peningkatan yang berarti akan kebutuhan biaya, tenaga, dan waktu. Fleksibilitas akan sulit dinilai apabila sebelumnya tidak ada upaya untuk menyesuaikan sistem tersebut dengan penyakit atau masalah kesehatan lain. Oke, tanpa pengamatan praktis, seseorang dapat melihat rancangan dan pelaksanaan sistem, ya. Pada umumnya, semakin sederhana suatu sistem akan semakin fleksibel untuk diterapkan pada penyakit atau masalah kesehatan lain, serta komponen-komponen yang harus diubah akan lebih sedikit. Ya, jadi sedapat mungkin fleksibel, ya, karena datanya itu biar
biar bisa dipakai untuk semua masalah kesehatan. Kemudian acceptability atau akseptabilitas. Akseptabilitas menggambarkan kemauan seseorang atau organisasi untuk berpartisipasi dalam melaksanakan sistem surveillance. Akseptabilitas merupakan suatu atribut sistem surveillance yang sangat subjektif yang mencakup kemauan pribadi dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem surveillance untuk menyediakan data yang akurat, konsisten, lengkap, dan tepat waktu. Ya. Jadi ini yang jadi kalau di Indonesia ini masih harus dipaksa ya akseptabilitasnya ya. Jadi kayak rumah sakit, kayak puskesmas ya itu tetap harus dipaksa ya. Tidak ada kemauan sendiri untuk melaporkan datanya. Jadi harus dipaksa. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akseptabilitas suatu sistem, yaitu pentingnya suatu masalah kesehatan, ya, dilihat dari sisi kesehatan masyarakat, pengakuan dari sistem terhadap kontribusi individual, tingkat responsif dari sistem terhadap saran-saran dan komentar, waktu yang diperlukan dibandingkan dengan waktu yang tersedia, keterbatasan yang diakibatkan oleh adanya peraturan-peraturan baik di tingkat daerah, tingkat pusat maupun daerah, ya. Kewajiban untuk melaporkan suatu peristiwa kesehatan sesuai dengan peraturan di daerah maupun di pusat. Ya, kemudian adalah sensitivitas atau sensitivity. Sensitivitas adalah kemampuan sistem surveillance untuk menemukan true positif, yaitu orang-orang yang benar-benar sakit pada kelompok yang dinyatakan sakit, ya, pada kondisi yang dilakukan surveillance. Itu adalah sensitivity, yaitu A per, contohnya sensitivity adalah A per A plus C, ya. Sensitivitas dari suatu sistem surveillance dapat dilihat pada dua tingkatan, yaitu pada tingkat pengumpul data, proporsi kasus dari suatu penyakit, masalah kesehatan yang dideteksi oleh sistem surveillance. Ya, ini tadi ya. Jadi A itu true positif ya. Sistem dapat dinilai kemampuannya untuk mendeteksi KLB. Suatu sistem surveillance dengan sensitivitas tidak terlalu tinggi masih berguna untuk memantau tren selama sensitivitas tersebut konsisten ya. Jadi meskipun tidak sensitif, tapi bisa untuk melihat, oh kecenderungan penyakit itu bulan ini, bulan ini, depan ini, nah, seperti itu. Pertanyaan mengenai sensitivitas dalam sistem surveillance umumnya timbul jika ditemukan adanya perubahan dalam kejadian penyakit. Peristiwa-peristiwa dalam sensitivitas timbul karena adanya peristiwa yang meningkatkan kesadaran terhadap suatu penyakit, digunakannya suatu tes diagnostik baru, ya. Kemudian perubahan-perubahan dalam melaksanakan sistem surveillance. Kemudian yang kelima, atribut yang kelima adalah nilai prediktif positif atau prediktif value positif. Nilai prediktif positif atau PVP adalah proporsi dari populasi yang diidentifikasikan sebagai kasus oleh suatu sistem surveillance dan kenyataannya memang kasus. NPP sangat penting karena NPP yang rendah berarti kasus yang telah dilacak yang sebenarnya bukan merupakan kasus. Nah, ini ya. Telah terjadi kesalahan ya. Kalau NPP-nya rendah berarti kasus yang telah dilacak itu sebenarnya bukan kasus gitu loh. Kemudian telah terjadi kesalahan dalam mengidentifikasi KLB. Ya. Sebenarnya bukan KLB, tapi karena hanya meningkat saja, ya, tapi datanya masih sama dengan tahun yang lalu. Mengarah pada intervensi yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Yang keempat, mengarah pada biaya pelacakan yang sebenarnya tidak perlu. Laporan positif palsu akan menyebabkan dilakukannya intervensi yang seharusnya tidak perlu dilakukan, ya. Jadi yang dicari itu adalah eh, kasus yang benar-benar positif, ya, true positif, ya, bukan false positif, ya.
Dan kesalahan dalam mendeteksi KLB akan meningkatkan biaya pelacakan dan kecemasan yang tidak selayaknya di masyarakat. Sedangkan NPP atau PVP yang tinggi berarti sumber daya yang terbuang lebih rendah. Berhubungan dengan definisi kasus yang jelas dan spesifik, terjadi bila ada komunikasi yang baik antara orang yang melaporkan kasus dan lembaga yang menerima laporan. Kemudian peningkatan sensitivitas, spesifisitas, dan prevalen. Kemudian yang keenam, atribut keenam adalah kerepresentatifan atau representativeness. Suatu sistem surveillance yang representatif akan menggambarkan secara akurat kejadian dari suatu peristiwa kesehatan dalam periode waktu tertentu. Kemudian distribusi peristiwa tersebut dalam masyarakat menurut tempat dan orangnya. Ya. Kerepresentatifan dinilai dengan membandingkan karakteristik dari kejadian-kejadian yang dilaporkan dengan semua kejadian yang ada, meskipun informasi mengenai kejadian yang sebenarnya dalam masyarakat tidak diketahui. Ya. Kemudian penentuan kerepresentatifan dari sistem surveillance masih mungkin dilakukan berdasarkan karakteristik dari populasi, misalkan umur, status sosial, ekonomi, lokasi geografis, kemudian riwayat dari peristiwa kesehatan, ya, cara penyebarannya, kemudian upaya kesehatan yang tersedia, tes diagnostik di tempat, ya, ya, misalkan dengan rapid test, kemudian pola rujukan oleh dokter. Yang D adalah sumber-sumber data, misalkan angka mortalitas dibandingkan data insiden, laporan laboratorium untuk dibandingkan dengan laporan dokter, dan lain sebagainya. Kemudian ketepatan waktu atau timeliness. Ketepatan waktu menggambarkan kecepatan dan kelambatan di antara langkah-langkah dalam suatu sistem surveillance. Ketepatan waktu dalam sistem surveillance harus dinilai dalam arti adanya informasi mengenai upaya penanggulangan, pencegahan penyakit, baik dalam hal tindakan penanggulangan yang secara dilakukan maupun rencana jangka panjang dari upaya pencegahan. Oke, ini yang terakhir ya terkait dengan wabah. Wabah atau KLB, kejadian luar biasa, bahasa Inggrisnya outbreak, ya, timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan, ya, meningkatnya morbiditas atau mortalitas yang bermakna secara epidemiologi dalam kurun waktu dan daerah tertentu, ya. Jadi KLB itu ada variabel bebas, variabel terikatnya itu apa? Kurun waktu. Kurun waktunya apa? Dalam 1 tahun di daerah tertentu ya. Jadi tidak bisa KL terjadi misalkan DBD, terjadi peningkatan DBD di Malang. Di tahun ini DBD tahun lalu misalkan DBD di demam berdarah di Malang 100 misalkan. Kemudian di Malang tahun ini juga 100 ya. Nggak boleh dinyatakan KLB dengan menggunakan data DBD yang di Sidoarjo karena di Sidoarjo itu tahun lalu 200 ya. Sekarang juga 200 lah, nggak boleh Malang dan Surabaya Sidoarjo itu disamakan. Jadi harus harus pakai kurun waktu tertentu dan daerah tertentu. Ya, jadi misalkan di sekarang tahun lalu 100, kalau sekarang di Malang jadi 150, lah itu bisa dinyatakan sebagai KLB. Ya, masih sering terjadi di Indonesia, sifatnya mendadak, menimbulkan banyak korban, menimbulkan keresahan masyarakat, ya, perlu tindakan outbreak response yang tepat dan segera. Kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Nah, ini definisi wabah menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Ya, ini contohnya bencana itu apakah dimasukkan wabah? Bisa ya, karena adanya peningkatan
mortalitas misalkan orang yang mati pada tahun yang sama pada saat itu bisa menjadi KLB atau wabah outbreak. Sedangkan bencana sendiri, ya, bencana, peristiwa atau rangkaian peristiwa disebabkan oleh alam dan atau manusia yang mengakibatkan korban, kerusakan sarana dan prasarana umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pembangunan nasional yang dan memerlukan pertolongan dan bantuan. Contoh banjir, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, angin ribut, gelombang pasang, kebakaran dan gas beracun. Ya, jadi di Indonesia bencana yang saya contohkan itu semua bisa terjadi. Ya, bahkan gempa bumi di Indonesia itu menurut data statistik dan dari apa BMKG itu ya dari BMKG itu setiap 5 menit itu terjadi gempa ya di bumi di Indonesia ini. Karena apa? Indonesia ini terletak di dua lempengan tektonik dunia ya. Sehingga apa terjadi gempa 5 menit sekali itu di Indonesia terjadi ya. Tapi entah itu dirasakan atau tidak ya, tapi 5 menit sekali itu terjadi. Banjir lah, banjir ini musim musim penghujan seperti ini. Gunung meletus ya di Indonesia ini banyak sekali gunung-gunung berapi yang masih aktif ya. Tanah longsor, angin ribut, ya, gelombang pasang ya, terutama di daerah-daerah perkotaan dan yang berada di pesisir pantai, Jakarta, Semarang, Surabaya, ya kebakaran ya kebakaran itu baik kebakaran yang bersifat alami maupun kebakaran yang akibat ulah manusia ya kebakaran kebakaran alami ya misalkan akibat kekeringan hutan jadi kering ya kemudian gesekan-gesekan di dahan mengakibatkan panas dan kebakar ya gas beracun ya di daerah pergunungan ya, yang gunung berapi biasanya mengeluarkan gas-gas yang beracun. Suatu kejadian penyakit atau keracunan dapat dikatakan KLB apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Satu, timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal. Nah, itu bisa dimasukkan sebagai KLB. Yang kedua, peningkatan kejadian atau kematian terus-menerus selama 3 kurun waktu masa inkubasi berturut-turut menurut jenis penyakitnya. Jam, hari, minggu. Ya, jadi contoh. Kalau DBD itu masa inkubasinya anggaplah 7 hari. Dalam waktu 7 hari kali 3, 7 kali 3 itu adalah 21 hari. Ya, terjadi peningkatan, ya, nah, itu bisa dijadikan sebagai KLB. Yang ketiga, peningkatan kejadian penyakit atau kematian 2 kali atau lebih dibandingkan periode sebelumnya. Jam, hari, minggu, bulan, tahun. Ya. Kita membandingkannya dengan data yang eh, tahun yang lalu. Bulan Januari DBD di Malang 1.000. Bulan Januari 2023 1.000. Januari 2024 di Malang 1.500. Udah KLB berarti. Keempat, jumlah penderita baru dalam 1 bulan menunjukkan kenaikan 2 kali lipat atau lebih bila dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya. Ya, jelas ini. Kemudian angka rata-rata per bulan selama 1 tahun menunjukkan kenaikan 2 kali lipat atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dari tahun sebelumnya. Ya. CFR ya CFR itu case fatality rate ya dari suatu penyakit dalam suatu kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% atau lebih dibandingkan dengan CFR dari periode sebelumnya. Jadi CFR ini misalkan ya tahun 2023 ya 2023 jumlah pasien DBD 1.000 yang meninggal itu 100 misalkan. Nah, yang tahun ini yang sakit juga 1.000, tapi yang meninggal itu hampir 500 orang misalkan. Nah, itu sudah masuk dalam kondisi KLB, ya, case fatality rate. Beberapa penyakit khusus kolera, DHF, DSS ya, itu setiap peningkatan kasus dari periode sebelumnya pada daerah endemis ya terutama
Terdapat satu atau lebih penderita baru di mana pada periode 4 minggu sebelumnya daerah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit. Beberapa penyakit yang dialami satu atau lebih penderita, misalkan keracunan makanan, keracunan pestisida, ya, terjadinya misalkan anak sekolah pembagian apa susu gratis dari apa pabrik susu lah, ya, seperti itu, tiba-tiba diare, muntah-muntah dan lain sebagainya, keracunan makanan, nah itu masuk dalam KLB. Jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah, ya ini contohnya adalah kolera, pes, demam kuning, demam bolak-balik, tifus, bercak wabah, DBD, campak, polio, difteri, pertusis, rabies, malaria, influenza, hepatitis, tipus perut, meningitis, ensefalitis, antrak. Ya. Kemudian ada jenis laporan KLB atau wabah. Yang pertama adalah laporan kewaspadaan rumah sakit, KDRS, ya. Kemudian laporan KLB, wabah atau formulir W1 namanya, form W1. Kemudian laporan penanggulangan KLB, laporan mingguan wabah atau W2, kemudian laporan bulanan KLB. Laporan kewaspadaan atau W1 adalah laporan adanya penderita atau tersangka penderita penyakit menular berpotensi wabah. Dilaporkan dalam waktu 24 jam. Isi laporan sebagai berikut: waktu dan tempat kejadian, nama, umur, kelamin penderita, hidup atau mati, ya. Kemudian jumlah seluruh penderita, ya, dan jumlah yang mati, ya, itu adalah laporan kewaspadaan. Kemudian laporan mingguan atau W2, laporan mingguan dari puskesmas ke dinas kesehatan atau ke dinas dinkes kabupaten atau kota. Kemudian penyakit potensial wabah per desa di wilayah kerja puskesmas. Mencatat kelengkapan, keteraturan, dan ketepatan. Ya. PWS itu ada pemantauan wilayah setempat di puskesmas dan dinkes kabupaten kota. Kemudian ada laporan bulanan KLB setelah dilakukan peng-KLB-an, bukan bukan semata-mata rekap laporan W1, ya, jumlah dan jenis KLB, penderita sesuai golongan umur, ya, jumlah kematian, wilayah terserang di mana, kemudian jumlah penduduk yang beresiko tinggi, ya. Kemudian laporan bulanan itu dari dinas kabupaten atau dinas kota ke provinsi. Kemudian ada metode penyelidikan KLB, ya. Tingkat atau pola penyelidikan KLB sangat bervariasi. Ya, variasi tersebut adalah melakukan rancangan penelitian, ya. Dapat merupakan suatu penelitian prospektif atau retrospektif. Prospektif ini meneliti yang akan datang, kalau retrospektif itu menggunakan data yang eh, sudah ada atau data yang lalu, ya, tergantung dari waktu dilaksanakan penyidikan. Dapat merupakan suatu penelitian deskriptif, ya. Kalau deskriptif hanya menggambarkan saja. Kalau analitik itu harus ada analisanya. Atau keduanya deskriptif analitik, ya, menggambarkan dan menganalisa, ya. Kemudian ada materinya, manusia, mikroorganisme, bahan kimia, masalah administratif dan lain sebagainya. Kemudian sasaran pemantauan termasuk di sini berbagai kelompok menurut sifat dan tempatnya. Rumah sakit, klinik, laboratorium, lapangan, ya. Eh, Konsep dan teknik yang menyangkut penyidikan KLB adalah pengetahuan penyakit. Jadi orang yang melakukan penyelidikan KLB harus paham juga terkait dengan history of disease dari penyakit itu sendiri, ya. Jadi baik itu penyakit menular maupun tidak menular, ya. Tidak menular itu contoh yang keracunan. Nah, itu juga masuk masuk history of disease-nya harus paham. Kemudian ada pola epidemiologinya, analisis pengambilan keputusan, keterampilan komunikasi dan pola pikir yang baik. Akan tetapi metode ilmiah dan tujuan utama dari penyidikan KLB adalah seragam, ya. Jadi harus harus kompak. Penyidikan KLB mempunyai tujuan utama untuk mencegah meluasnya, ya,
Penyidikan KLB mempunyai tujuan utama untuk yang pertama dalam mencegah meluasnya, yaitu untuk menanggulangi ya. Jadi tidak boleh biar segera diatasi biar tidak menyebar ya. Yang kedua adalah mencegah terulangnya KLB di masa yang akan datang dengan cara pengendaliannya. Ya. Kemudian untuk mencapai tujuan utama penyelidikan KLB, maka perlu diketahui yang pertama diagnosis kasus yang terjadi dan mengidentifikasi penyebab penyakit. Yang kedua, memastikan bahwa keadaan tersebut merupakan KLB. Ya, ini benar-benar KLB atau bukan, nah gitu ya. Yang ketiga, mengidentifikasi sumber-sumber dan cara penularannya. Yang keempat, mengidentifikasi keadaan yang menyebabkan KLB. Yang kelima, mengidentifikasi populasi yang rentan atau daerah yang berisiko akan terjadi KLB. Oke, beberapa ahli merumuskan metodologi atau langkah-langkah yang harus dilakukan pada penyelidikan KLB. Yang satu, melakukan persiapan. Kedua, menetapkan apakah kejadian tersebut benar-benar KLB. Ya, memastikan diagnosis etiologinya. Ya, benar. Kenapa ini etiologinya? Diagnosisnya harus jelas dulu. Ya. Kemudian mengidentifikasi dan menghitung kasus atau paparannya, exposure-nya berapa orang yang kena ya. Mendeskripsikan kasus berdasarkan orang, waktu, dan tempat. Yang keenam, membuat cara penanggulangan sementara dengan segera. Ya, ini harus harus ada. Yang ketujuh, mengidentifikasi sumber dan cara penyebarannya. Yang kedelapan, meningkatkan keadaan penyebab KLB. Yang kesembilan, merencanakan penelitian lain yang sistematis. 10, menetapkan saran cara pencegahan dan penanggulangan. 11, menetapkan sistem penemuan kasus baru atau kasus dengan komplikasi. Yang ke-12, melaporkan hasil penyidikan kepada instansi kesehatan setempat dan kepada sistem pelayanan kesehatan yang lebih tinggi. Ya, jadi kasus KLB ini harus harus ada kerjasama, terutama misalkan KLB-nya ini butuh butuh penanganan dari pemegang otoritas eksekutif ya, misalkan butuh butuh dari keputusan dari Pak Camat, Pak Bupati, Wali Kota, atau Gubernur, Presiden, nah itu harus disampaikan. Metode atau langkah-langkah tersebut dikerjakan secara berurutan, kadang-kadang beberapa langkah dapat dikerjakan secara serentak. Misalkan pada kasus KLB, keracunan makanan, kita melakukan persiapan sambil melakukan penanggulangan sementara. Loh. Nah, contoh ini ya tadi ya, ini kan ada 12. Misalkan sambil melakukan diagnosa, kemudian mengidentifikasi, kemudian orang-orang yang sudah terdampak terdampak keracunan, ya ini harus ditanggulangi. Jadi 3, 4, 5, 6 ini bisa dilakukan secara bersamaan, misalkan penjelasannya seperti itu. Meskipun demikian, pemastian diagnosis dan penetapan KLB merupakan langkah awal yang harus dikerjakan. Persiapan penyelidikan KLB, sebelum penyelidikan KLB dilaksanakan, maka perlu adanya persiapan dan rencana kerja yang dikerjakan secara secepat mungkin dalam 20 jam 24 jam pertama sesudah adanya informasi. Jadi sedapat mungkin dalam 1 kali 24 jam itu sudah siap. Kemudian ada yang pertama adalah konfirmasi informasi, ya, meliputi asal informasi adanya KLB di Indonesia. Informasi adanya KLB dapat berasal dari fasilitas kesehatan primer, yaitu dari puskesmas, ya, melalui laporan W1, hasil laboratorium, laporan rumah sakit RL2A, RL2B, atau masyarakat. Ya. Gambaran penyakit yang sedang berjangkit meliputi gejala klinis, pemeriksaan yang telah dilakukan untuk menegakkan diagnosis dan hasil pemeriksaannya. Komplikasi yang terjadi, misalkan kematian yang mendadak, kecacatan, kelumpuhan ya, dan lain sebagainya itu yang dilaporkan oleh puskesmas,
oleh masyarakat atau fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kemudian ada konfirmasi yang berikutnya meliputi keadaan geografi dan transportasi yang dapat digunakan di daerah KLB. Yang kedua, pembuatan rencana kerja dari informasi yang didapatkan, kemudian ditetapkan tujuan penyidikan KLB dan buat suatu rencana kerja. Nah, isi rencana kerjanya apa? Ya ini definisi kasus awal. Jadi didefinisikan penyakitnya ya berdasarkan history of disease-nya, ya. Kemudian dilakukan hipotesis awal mengenai agen penyebab, ya, cara dan sumber penularan. Ya, jadi kita harus menduga dulu, ya, kayak dulu awal-awal terjadinya COVID, ya, kita itu menduga awalnya dari penularannya dari luar negeri, ya, dari luar negeri. Oleh karena itu, tidak boleh orang luar negeri masuk Indonesia untuk mencegah penambahan morbiditas dan mortalitas. Nah, seperti itu. Kemudian macam dan sumber data yang diperlukan, strategi penemuan kasus, sarana dan tenaga yang diperlukan. Rencana kerja pertama adalah definisi kasus awal. Definisi kasus akan sangat berguna untuk arahan pada pencarian kasus nantinya. Kemudian informasi yang didapat mungkin hanya merupakan suatu persangkaan penyakit tertentu atau gejala klinis yang ditemui. Maka definisi kasus masih kasar. Dari pengetahuan tentang penyakit dapat ditentukan nama penyakit, dipelajari gejala-gejala yang mungkin terjadi, keadaan epidemiologi yang mungkin berhubungan dengan penyakit tersebut, konfirmasi laboratorium yang diperlukan, serta menentukan kriteria kasus berdasarkan tingkat kepastian diagnosis. Kemudian, definisi kasusnya awal itu adalah dapat berubah selama proses penyidikan. Jadi, di awal misalkan, oh ini penyakit A, ternyata setelah hasil penyelidikan, kemudian hasil laboratorium, kemudian gejala-gejala klinis yang didapatkan pada pasien itu definisinya berubah menjadi penyakit B misalkan. Nah, seperti itu. Kemudian rencana kerja dua yaitu hipotesis awal meliputi penyakit penyebab KLB, sumber dan cara penularannya. Ya, ini hipotesisnya awalnya penyebabnya apa kira-kira? Virus, bakteri, ya, atau agen yang lain, ya. Sumbernya dari mana? Kemudian caranya penularannya seperti apa? Kontak langsung, direct kontak atau indirect kontak, ya. Kemudian untuk membuat hipotesa awal dapat dengan mempelajari gejala klinis, ciri, dan cara epidemiologis penyakit tersangka. Hipotesis awal dapat berubah atau menjadi lebih spesifik dan dibuktikan pada waktu penyidikan. Tujuan penyidikan KLB selalu dimulai dengan tujuan utama, yaitu pengadaan, penanggulangan, dan pengendalian. Ya, jadi yang dua tujuan KLB itu dua tujuan penanggulangan KLB. Yang satu adalah biar nggak menyebar, yang kedua biar tidak terulang. Nah, itu aja. Untuk mencapai tujuan penanggulangan, maka harus dicapai tujuan khususnya. Ya, kemudian rencana kerja dua yang hipotesis awal lanjutannya ini tujuan khususnya adalah memastikan diagnosis KLB-nya. Ya, diagnosis penyakitnya harus ditentukan, harus ditegakkan. Kemudian menetapkan KLB, yang C adalah tujuan khususnya adalah menentukan sumber dan cara penularan. Selain untuk mencapai tujuan utama, mungkin diperlukan tujuan tambahan yang berhubungan dengan penggunaan hasil penyidikan, misalnya untuk mengetahui pelaksanaan program imunisasi, mengetahui kemampuan sistem surveillance, dan atau mengetahui pertanda mikrobiologik yang mungkin digunakan. Yang rencana kerja ketiga adalah macam dan sumber data. Macam data yang harus diperoleh pada suatu penyidikan meliputi data pengenal, data perorangan, ya, kasusnya, data klinis, data laboratorium, data pengobatan, data riwayat pemaparan, ya. Ini macam dan sumber datanya. Nah, kemudian rencana kerja keempat adalah strategi pencarian kasusnya, ya, keuntungan dan kerugian strategi pencarian kasus KLB,
strateginya penggunaan data fasilitas kesehatan. Nah, ini harus dipertimbangkan keuntungannya apa, kerugiannya apa. Kalau kunjungannya ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan, pencarian kasusnya dengan cara kunjungan itu runtungnya apa, ruginya apa, ya, menyebarkan kuesioner lah itu harus dipertimbangkan untung ruginya, ya, survei pada masyarakat, survei pada penderita, survei agen dengan isolasi atau serologi, ya, ini di laboratorium, ya, keuntungan dan kerugiannya apa itu harus disampaikan. Masing-masing strategi mempunyai keuntungan dan kerugian. Pada penyidikan KLB, pertimbangan penetapan strategi yang tepat tidak hanya didasarkan pada bagaimana memperoleh informasi yang akurat, tetapi juga harus mempertimbangkan waktu, sarana, tenaga, sumber daya yang ada, luas wilayah, asal informasi KLB, serta sifat penyakitnya. Yang rencana kerja kelima yaitu keperluan tenaga sarana, ya. Keperluan sarana meliputi fasilitas perjalanan, angkutan, akomodasi, dokumen perjalanan. Ya, ini sangat penting ya. Kalau misalkan terjadi KLB di daerah Kalimantan yang terpencil, ya, ya harus dipertimbangkan bagaimana kesananya, angkutannya gimana, akomodasi bagi petugasnya, ya, dokumen perjalanannya bagaimana, adakah perlu perlu paspor atau perlu apa dokumen perjalanan yang lain, ya. Kemudian fasilitas komunikasi, ya, ini perlu juga. Kemudian peralatan penyelidikan klinik, peralatan laboratorium dan sarana penanggulangan. Kemudian kebutuhan tenaga meliputi tenaga ahli, dokternya, para medis, SKM. SKM ini sarjana kesehatan masyarakat, ya, seperti Bu Sri Erlina itu, ya. Kemudian ahli gizi, laboran, tenaga pembantu, ya, misalkan penerjemah, sopir, portir dan lain-lain. Nah, yang ketiga, dan ini pertemuan dengan pejabat setempat. Ya, sebelum penyidikan di lapangan perlu diadakan pertemuan dengan instansi atau petugas kesehatan setempat. Ya, pertemuan tersebut dimaksudkan untuk membicarakan rencana dan pelaksanaan penyelidikan KLB, kelengkapan sarana dan tenaga di daerah, dan untuk memperoleh izin dan pengamanan. Nah, ini sangat penting ya. Kalau kita mau melakukan penanggulangan wabah di Kalimantan, ya, mungkin kita kulon nuwun lah dengan ketua adat di daerah itu, ya. Ini ada penyakit gini gini gini, ya, biar kita dapat apa izin dan keamanan. Kemudian penanggulangan KLB, tujuan utama penyelidikan KLB adalah merumuskan tindakan untuk mengakhiri KLB pada situasi yang dihadapi, ya, mencegah terulangnya KLB di masa yang akan mendatang. Tindakan penanggulangan KLB didasari atas diketahuinya etiologi, sumber, dan cara penularan. Makanya oleh karena itu tadi harus segera diketahui tadi etiologinya apa, sumbernya apa, dan penularannya bagaimana. Nah, ini harus segera diketahui. Karena dari situlah nanti eh, proses penanggulangan dan pencegahan, pengendalian itu akan bisa dilakukan. Ini beberapa cara dalam penanggulangan KLB, ya, menghilangkan sumber penularan, contoh menjauhkan sumber dari penularan dari orang, membunuh bakteri pada sumber penularan, melakukan isolasi, ya, memutus rantai penularan, sterilisasi sumber pencemaran, pengendalian vektor, peningkatan higien perorangan, merubah respon orang terhadap penyakit, imunisasi, pengobatan. Nah, ini contohnya seperti itu. Pengendalian. Tindakan pengendalian KLB meliputi pencegahan terjadinya KLB di populasi, tempat dan waktu yang beresiko. Kemudian untuk mengendalikan KLB, selain diketahui etiologi, sumber, dan cara penularan penyakit, masih diperlukan informasi lain seperti keadaan penyebab KLB. Ya, contohnya misalkan lingkungannya, bagaimana sih lingkungannya kok eh, bisa terjadi KLB? Misalkan orang
lingkungannya yang kumuh, higien sanitasinya jelek, ya, sarana air bersihnya kurang. Nah, itu keadaan penyebab KLB. Kecenderungan jangka panjang penyakit, ya, kemudian daerah yang berisiko untuk terjadinya KLB, populasi yang berisiko orang, ya, itu tergantung orang dan kondisi imunitasnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan.